Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Germas. Sehat, bugar, produktif. Halo Sobat Sehat, bertemu dengan kami dalam acara Bintek, Bincang tentang Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blora bersama UPTD Puskesmas Ketuan. Sobat Sehat, saya Dusi Surawati akan memandu acara hari ini untuk mengupas tuntas tentang deteksi dini penyakit tidak menular bersama narasumber kita dari UPTD Puskesmas Ketuan. Sobat Sehat semua, pada pagi hari ini kita akan mengupas tuntas tentang deteksi dini tentang penyakit tidak menular dengan Puskesmas Ketuan bersama narasumber kita. Namun sebelum itu, mari kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Kepada beliau, Bapak, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Ya. Terima kasih Mbak Dewi. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hadi. Ya, hanya Hadi itu aja ya. Ya, saya seorang perawat dan saya bekerja di UPTD Puskesmas Ketuan. Ya, kalau masalah job deskripsi saya sebagai apa, saya juga promkes juga pegang klaster ya, pokoknya melakukan apa yang bisa saya lakukan di Puskesmas ya. Yang penting berguna untuk masyarakat gitu aja. Sudah itu? Ya. Sudah itu aja. Mungkin statusnya. Status ya istri 1, anak 4 ya. Luar biasa deh. Oke Pak Hadi deh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Hadi pada pagi hari ini untuk berbagi wawasan dengan kita ya. Sesuai tema yaitu tentang deteksi dini penyakit tidak menular. Nah, sebelum masuk kepada apa itu deteksi dini penyakit tidak menular, alangkah lebih baiknya mari kita cari tahu dulu apa itu penyakit tidak menular. Gitu ya Pak Hadi ya? Ya, sebelumnya Pak Hadi, saya itu pernah mendengar atau mendapatkan isu bahwa angka kematian sekarang itu banyak disebabkan oleh penyakit tidak menular. Yang dulunya itu disebabkan oleh penyakit menular. Apakah itu benar? Ya, betul ya. Jadi kita kembali dulu ya ke konsep dasar masalah penyakit. Kalau masalah penyakit itu kan ada penyakit yang menular dan juga penyakit yang tidak menular. Ya. Betul. Kalau masalah penyakit menular itu kan memang penyakit yang bisa ditularkan secara langsung maupun tidak langsung ya. Ada yang ditularkan langsung bisa airborne atau kontak lama terus menerus. Kalau yang bisa juga dengan perantara melalui vektor. Sedangkan kalau masalah penyakit tidak menular ini adalah penyakit yang ya memang tidak bisa ditularkan dari satu orang ke orang lain ya. Penyakit ini kan timbul karena bisa jadi faktor eksternal ya. Eksternal itu kalau kita pernah dengar misalkan radikal bebas atau zat karsinogenik kan begitu. Maupun faktor internal ya. Faktor internal pun juga banyak ya. Misalkan apakah genetik atau terkait pola hidup. Dan perlu diketahui memang saat ini penyebab kematian utama di Indonesia itu nomor 1 memang karena penyakit tidak menular. Nah, memang itu ya, penyakit jantung dan pembuluh darah itu pembunuh nomor 1 di Indonesia. Begitu untuk saat ini ya. Trennya seperti itu. Ya, itu perlu kita pahami. Oh ya Pak, dari penyakit tidak menular itu sendiri, itu jenisnya apa saja? Terus apa pengaruh besarnya terhadap kematian itu seperti apa? Kalau penyakit tidak menular sendiri banyak ya, banyak. Kanker itu tidak menular ya, asma tidak menular. Tapi kalau kita bicara terkait dengan program ya, kalau di program itu kita konsen ke masalah penyakit hipertensi dan diabetes ya, terkait dengan tidak menular ini ya. Karena dari dua penyakit ini ya itu akan menyebabkan banyak masalah. Ya, banyak masalah. Hipertensi nanti bisa berkembang jadi stroke ya.
Terus misalkan kalau gula bisa berkembang jadi macam-macam. Boleh dikatakan kalau gula itu kan baik penyakit, katanya begitu ya. Gitu. Jadi sumber dari segala macam penyakit, dari gula bisa jadi penyakit macam-macam. Ya, karena mengingat misalkan kalau gula ya, kita mengingat bahwa sifat gula sendiri itu kan hipertonis ya. Hipertonis, jadi nanti akan terjadi perpindahan cairan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Sehingga nanti viskositas ya, karena darah gula ini banyak ikut di aliran darah ya. Jadi nanti cairan itu dia akan tertarik ke pembuluh darah. Darahnya menjadi kental, bisa jadi nanti tensinya naik. Ya, kalau darah, kalau gula itu dia itu terbawa aliran darah, misalkan waktu difiltrasi di ginjal, ya toh, kita tahu bahwa kalau sel darah itu kan bentuk fisiologinya itu kan cakram bikonkav ya, cakram agak melengkung kayak gitu. Sedangkan bentuk molekul dari gula ini tajam. Ya, waktu difiltrasi itu kan sel itu masuk ke glomerulus itu kan posisinya miring dia, satu-satu miring. Bayangkan kalau misalkan ada di situ ada gulanya, gula itu kasar, sehingga nanti akan merusak glomerulus sehingga bisa terjadi gagal ginjal. Sekarang gagal ginjal juga banyak. Sangat tinggi ya, sampai ke mata bisa juga. Ya, toh? Ya, lah sekarang kan ada DO, katarak, DM. Ya. Karena yang perlu kita pahami kalau lensa itu kan terdiri dari protein murni, ya, protein murni. Jadi manakala dia terkontaminasi, misalkan dia gula sampai nembus ke sana, ya nanti protein itu akan lisis. Lisisnya protein itu menjadi putih. Kalau misalkan gampangan, kalau jenengan itu nyeplok telur, yang putih itu kan protein. Begitu dia kena pemanasan menjadi putih. Ya. Seperti itu dia rusak, ya, sehingga muncul katarak. Banyak lah, ya, banyak. Gangguan perfusi juga bisa karena darahnya kencal, kemampuan darah untuk sampai ke jaringan paling ujung terganggu. Nah, ini muncul luka dan lain sebagainya. Banyak. Ya. Kalau hipertensi pun sama. Hipertensi kalau misalkan terjadi stroke, akhirnya muncul kecacatan ya, stroke itu ya gangguan perfusi jaringan otak munculnya kan itu. Ya, ada yang pecah, ada mungkin yang sumbatan kan begitu. Dan efeknya juga beda-beda tergantung area mana yang terdampak dan luas area otak yang kena itu seberapa, bagian mana yang kena. Makanya kan orang stroke juga macam-macam, ada stroke ringan, ya. Kadang-kadang hanya motoriknya yang kena, kadang-kadang motorik bicaranya itu kena. Kalau yang motorik bicara kena itu kan susah ya. Susahnya itu kadang-kadang emosi penderitaannya pasca serangan menjadi lebih tinggi karena ketika orang ngomong dia paham. Tapi kalau mau ngomong kata-katanya tidak muncul kan, kan banyak ada kan kayak gitu. Belum lagi mesti faktor psikisnya berubah. Jadi jangan kaget kalau misalkan orang akhirnya terus berubah. Kalau orang Jawa ngarani maleh ya. Nah, kalau berarti kayak seperti anak-anak kayak gitu. Ya memang seperti itu. Area yang kena yang terdampak bisa sampai ke sana. Oh, seperti itu. Jadi efeknya sangat luar biasa ya Pak, negatifnya ya. Sangat luar biasa untuk saat ini ya tren penyakitnya memang mengarah ke PTM dibandingnya ya. Penyakit menular yang kita memang di posisi yang gimana ya, kalau di negara kita itu penyakit menular itu masih banyak ditemukan, sedangkan tren dari penyakit menular dari tahun ke tahun cenderung naik ya. Kalau kita bicara tentang hasil survei, misalkan saya kemarin coba-coba baca itu kan, kebetulan yang hasil SKI 2003 kan sudah rilis ya. Kalau saya baca itu terkait misalkan seperti hipertensi itu yang didiagnosa dokter di tahun 2018 kalau tidak salah itu 8 ya. 8% yang dari pengukuran itu 34,1 nasional ya. Tapi kalau di 2023 sekarang itu menjadi 8,6 yang didiagnosa dokter, terus yang berdasarkan pengukuran agak turun memang 30,8 kalau tidak salah. Ya, tapi tetap masih tinggi. Kalau DM malah naik. DM naik. Kalau dulu itu yang 18 itu dari diagnosis dokter itu 1,5%. Terus yang dari pengukuran ya maksudnya dari seorang itu dia mengukur di mana-mana terbukti terdeteksi gulanya agak tinggi itu sekitar 10, sekian. Di 2023 itu naik
1,7 ya yang didiagnosa dokter, Ya. sedangkan yang berdasarkan pengukuran itu naik juga 11, sekian. Jadi ini kan perlu diwaspadai. Cukup Kalau tidak tinggi ya, direm Pak, ya, kalau tidak direm ya cukup gimana nanti kalau menyambut Indonesia Emas Nah, 2045 nggih. usia produktif sekarang banyak yang stroke, banyak yang gula terus. Dan DM ini sepertinya tidak hanya mengenai pada usia produktif sampai lansia ya Pak ya. Bahkan anak-anak sekarang banyak isu ada yang kena juga ya. Ya kan karena DM sendiri kan memang ada 2 tipe ya. Ada yang non IDDM sama IDDM, kan ada yang ketergantungan insulin, ada yang tidak ketergantungan insulin. Memang bisa saja dari dia kecil sudah memang ada gangguan karena ya mungkin terkait gangguan di masalah di organ pankreasnya, terkait sekresi dengan insulinnya kan seperti itu. Namun yang perlu diwaspadai adalah ketika gejala-gejala atau tanda-tanda itu muncul mulai di usia produktif, karena memang ya kalau kita amati sekarang kan pola kebiasaan, pola makan itu memang ya sangat mengkhawatirkan gitu loh. Itu memang harus dimulai untuk berubah. Kalau enggak ya gimana? Ya perlu diketahui BPJS itu boleh dikatakan kualan. Ya, bayari ya, karena paket CGBGS. Jadi seperti paketnya itu kalau untuk gangguan saraf itu tinggi loh. Belum sekarang coba dilihat, misalkan gagal ginjal, rumah sakit mana yang buka ruangan hemodialisa? Enggak ada yang enggak laku semua. Ya, kalau di wilayah Blora ini sekarang yang dibuka, kalau kita buka di rujukan itu sekarang sudah melebar sampai ke Ngawi, Bojonegoro. Sudah kualan, dari orang Blora sudah lari ke kabupaten yang lain. Nah, itu kan sebenarnya kalau dari awal itu bisa kita deteksi dari dini, ya insya Allah itu bisa dicegah lah ya dengan modifikasi tertentu kan begitu. Artinya dari jenis-jenis penyakit tidak menular tadi masih bisa kita kendalikan ya Pak ya? Ya. Deteksi dini ini ya Pak? Ya. Oke, kalau gitu bisa dijelaskan lah apa itu deteksi dini sendiri, terus kemudian apa keuntungannya jika kita sudah melakukan deteksi dini dan apa kerugiannya jika kita tidak melakukan deteksi dini ini Pak? Ya. Monggo. Jadi deteksi dini di sini maksudnya adalah untuk mengetahui secara dini ya faktor-faktor risiko yang menunjang terjadinya PTM pada diri kita. Ya, itu sekarang BPJS sendiri pun sebenarnya kan memfasilitasi ya. Jadi kalau mungkin masyarakat yang sudah punya HP silahkan nanti masuk di screening BPJS. Nah, nanti di situ dengan mengisi kuesioner nanti di akhir akan ada kesimpulannya. Oh seperti itu ya. Tapi sebelum itu memang ada pengukuran terkait misalkan kadar gulanya, terus masalah kolesterolnya kan begitu, asam uratnya, biasanya 3 itu nanti di dalam situ muncul pertanyaan dan nanti di akhir setelah itu terjawab semua itu nanti akan muncul kesimpulan, termasuk juga dari yang genetik tadi. Nanti di situ akan muncul apakah orang tua menderita ini. Nah, nanti kan dari aplikasi itu nanti akan disimpulkan. Ya. Disimpulkan nanti ini berisiko ini, Anda harus memperbaiki ini. Ya, di aplikasi sudah muncul seperti itu. Sudah ada ya Pak ya. Dan yang perlu diukur ya itu memang yang perlu diwaspadai ya gula. Ya nomor 1 itu gula, terus yang selanjutnya kolesterol, terus asam urat. Nah, kalau gula memang kan begini ya. Secara umum panduannya itu kan kalau gula darah sewaktu itu maksimal nilai normalnya kan dikatakan 200 ya. Kalau puasa maksimal nilai normalnya adalah 125 ya. Jadi ketika sewaktu pun ya non sewu, ketika seseorang dicek misalkan kadar gulanya 150 masih normal ya. Masih normal. Tapi perlu diketahui bahwa yang benar-benar normal ya, walaupun setelah makan besar pun sewaktu kadar gula tidak bakalan sampai ke angka itu ya, paling 125 ya. Kalau sampai muncul angka misalkan 150, 160 masih dikategorikan normal,
Tapi itu sudah ada proses yang berjalan untuk menuju ke Warning abnormal ya. ya, Pak. Sudah. Jarumnya kan sudah mengarah ke Ya, ya, 200 lah. Ketika tahu seperti itu, ya gunanya kan itu. Begitu tahu seperti itu, berarti kita kan harus mengubah. Ada yang bisa kita rubah terkait dengan pola makan, ya pola aktivitas kita, kan seperti itu. Supaya jarum ini tadi tidak menuju ke sana terus, ya. Dia bisa turun, ya. Atau paling tidak tetaplah harapannya kan seperti itu. Ya. Peringatan ya, Pak ya. Peringatan itu. Terus kalau kolesterol, misalkan kolesterol yang biasa kita lakukan, misalkan yang rapid yang cepat itu kan kolesterol total ya. Ya barangkali kalau masyarakat punya uang agak lebih, mungkin bisa cek profil lipid. Ya, profil lipid itu kan ada 4 ya. Kalau yang rapid cepat itu biasanya kolesterol total itu. Ya, itu di situ nanti ada LDL kolesterol, ya, low density lipoprotein. Terus nanti ada HDL, high density lipoprotein, juga ada triglyceride. Nah, perlu diketahui nanti kalau kolesterol total naik, LDL pasti naik. Pasti, tidak bisa tidak pasti. Karena apa? LDL sendiri dia itu sebenarnya adalah fungsi transport kolesterol ke organ target. Jadi yang bawa kolesterol ke organ yang membutuhkan itu kan LDL itu. Manakala kolesterol totalnya naik, LDL akan naik. Ya, kalau HDL itu kan HDL-nya itu fungsinya kan autoreverse. Jadi yang mengembalikan kelebihan di jaringan untuk diolah kembali di hati itu HDL itu. Kalau triglyceride itu biasanya lemak belum sempurna yang asalnya dari lemak-lemak jenuh, gorengan, ya seperti itu. Nah, kolesterol sendiri, kalau kita bicara kolesterol kan tidak bicara setahun 2 tahun ya Bu. Itu proses lama. Lama ya, kolesterol ya. Ya, dan saya itu pernah baca hasil jurnal ya. Di situ tuh terakhirnya itu begini. Pada perempuan premenopause ya akan diuntungkan dengan kadar hormon estrogen yang tinggi. Karena kadar hormon estrogen yang tinggi akan memicu naiknya HDL. Seperti kita ketahui HDL itu kan autoreversi, membawa balik kolesterol yang kelebihan tadi. Tapi prakteknya itu ternyata tidak seperti itu. Nah berarti ini ada apa? Pola makan dari para wanita tadi. Prakteknya kita praktekkan di puskesmas itu mulai dari yang bujangan, yang apa, ternyata kolesterolnya kacau semua. Kacau semua sekarang. Iya. Nah itu kan sebenarnya kan bisa bisa diantisipasi ya. Kita kan introspeksi diri ya. Yang kita makan, terus pola kebiasaan kita. Nah, kalau nanti itu bisa dimodifikasi ya kita harapannya kan tetap sehat lah, produktif kan gitu, tanpa gangguan penyakit BTM. Kan seperti itu ya. Sangat menguntungkan sekali ya Pak ya, bila kita mau melakukan deteksi dini penyakit tidak menular secara awal ini ya. Ya tentunya sangat menguntungkan lah ya. Seperti tadi di depannya kita germas sampai dengan naiknya angka penyakit tidak menular ini. Nanti Kementerian Kesehatan kan germas itu dengan menjalankan gerakan masyarakat berperilaku hidup sehat kan gitu, dengan perilaku cerdiknya ya, cek kesehatan secara berkala ya. Kalau kita bicara ideal ya paling tidak setahun 2 kali ya, minimal setahun sekali lah ya itu. Terus ya kan asap rokok, ingat tadi itu kan seperti zat karsinogenik kan ya itu ya. R ya, rutin beraktivitas fisik ya, seminggu 3 kali, minimal aktivitas 30 menit. Terus diet seimbang. Sekarang kan begitu, dulu kan 4 sehat 5 sempurna, sekarang kan diet seimbang dengan isi piring. Sesuai porsi yang ya. Terus istirahat yang cukup. Ya, yang terakhir kelola stres. Memang untuk saat ini itu banyak penyakit yang dipicu ya karena zamannya ya. Jadi banyak yang karena faktor pikiran lah, ya faktor psikisnya yang bermasalah, ya itu. Jadi memang ya Pak, kalau ada warga kok tidak mau deteksi dini ini memang benar-benar rugi ya, karena dia tidak bisa mengelola sejak awal jika mungkin ada potensi-potensi yang ada gitu ya Pak ya berarti. Ya iyalah. Jadi ya. Ini mungkin yang perlu dirubah gini loh, ya.
Masyarakat itu selama ini di prakteknya itu ketika mau dicek misalkan di Posbindu ya, Posbindu Iya. PTM ya, sekarang jadi Posyandu ILP itu ya. Itu kan katanya takut penyakitnya. Kalau tahu Ya. penyakitnya Nah, malah itu loh. takut, ya betul. Itu yang salah itu. Perlu dipahami bahwa penyakit itu apapun ya, mau menular maupun tidak menular. Kalau diketahui dari dini, itu akan lebih mudah untuk ditangani. Tangani gitu. Ya, defek yang ditinggalkan dari penyakit itu pun juga minim. Misalkan penyakit menular ya, TB. Kalau dari awal diketahui, area yang terdampak itu sedikit, diobati sembuh, insya Allah tetap produktif tanpa defek apapun. Gejala sisa tanpa beratnya meninggalkan gejala sisa yang terlihat gitu loh. Tapi kalau misalkan diketahuinya dia itu telat, area yang terdampak sudah banyak, mau diobati seperti apapun walaupun sembuh defeknya tetap ada. Oh, seperti itu Ya. ya. Beberapa kali kita menemukan itu. Ya. Sudah dinyatakan sembuh masih datang ke puskesmas. Tanyanya apakah saya ini TB saya sudah sembuh? Loh, sudah sembuh. Sudah kita cek itu. Ya, AP-1 sampai AP sudah kita cek. Tapi apa? Karena dideteksinya itu telat, area yang terdampak banyak. Kalau kita ibaratkan kita punya luka, sudah kita walaupun dinyatakan sembuh, bisa kembali seperti semula? Tidak bisa. Ya, Baik itu. Bapak. Baik Pak Edi, untuk selanjutnya untuk deteksi dini ini, kira-kira masyarakat itu bisanya melakukan deteksi dini ini di mana saja? Dan mungkin adakah biayanya atau harus berbayar atau bisa tercover oleh BPJS seperti itu Pak? Ya, kalau masalah deteksi dininya di mana, sebenarnya kalau puskesmas itu menyediakan ya tempat tempat termasuk layanan prima ya di Posyandu PTM itu bisa. Walaupun kadang-kadang tidak lengkap dalam artian kita juga keterbatasan habis pakai. Yang sering cukup lengkap itu terkait dengan yang stik gula, habis pakai gula itu lengkap. Tapi saya kemarin juga menjumpai bahwa di beberapa pos itu ternyata dia kelola sendiri. Dikelola oleh kadernya ya. Kalau memang enggak bayar, biasanya gula itu kita dropping ya langsung kita dropping ke pos ya untuk kita distribusikan ya. Tapi kalau misalkan kolesterol itu stiknya kan mahal, Bu. Oh Ya, gitu. kolesterol terus asam urat itu mahal. Ternyata mereka sepakat jadi berbayar ya, uang itu dikumpulkan. Terus nanti kalau stiknya habis ya dibelikan ya muter di situ aja. Itu yang mengelola juga kader sendiri atas inisiatif kader dan juga masyarakat sekitar. Jadi Kalau biayanya lebih murah gitu ya? Iyalah lebih murah itu, hanya sekedar mengganti habis pakainya, nanti habis dibelikan lagi. Oke, ya luar biasa Pak ya, ini efek-efek dari deteksi dini ini. Nah terus Pak, apa yang harus kita lakukan jika saat deteksi dini itu, dini penyakit tidak menular tadi, kita menemukan faktor risiko? Itu bagaimana yang harus kita lakukan? Konsultasi kemana atau bagaimana? Monggo. Ya, yang pertama ketika menemukan faktor risiko pada diri kita itu, faktor risiko itu kan bisa dirubah atau dimodifikasi. Tapi kalau misalkan bingung ya masyarakat silahkan datang ke puskesmas ya. Karena pemahaman masyarakat tentang puskesmas juga masih kurang. Mikirnya hanya kalau waktu punya keluhan aja datang ke puskesmas gitu. Sebenarnya kan puskesmas juga di situ ada tenaga-tenaga yang siap untuk memberikan bimbingan konsultasi lah. Kalau misalkan ada masalah di situ, misalkan apakah kolesterolnya tinggi, apakah itu gulanya sudah agak bermasalah, nanti butuh bimbingan terkait dengan diet. Ya di puskesmas itu kan ada petugas gizi. Ada ya Pak ya di puskesmas? Ada, ya. Nah nanti akan memberikan bimbingan terkait dengan makannya itu harus kayak apa. Kan seperti itu. Makan ya memang yang perlu digarisbawahi di sini kadang-kadang itu mengubah pola hidup, perilaku terkait makan itu yang paling sulit. Karena itu kan sudah berjalan bertahun-tahun. Ya misalkan harus mengubah pola makannya lah itu. Tapi semua kan tergantung niat ya. Kalau memang kita pengen hidup sehat berkualitas, ya memang harus harus ada pengorbanan. Apalagi tren ini Pak, makanan sekarang itu kan banyak makanan cepat saji, banyak delivery, tapi banyak makanan yang kurang sehat. Nah ya itu minuman manis yang minuman gelar itu pemanisnya, pemanis buatan itu kan
berisiko juga. Makanya sekarang kan penyakit-penyakit gangguan ginjal itu banyak loh ya. Sekarang banyak anak-anak muda juga yang gagal ginjal banyak. Oke. Demikian Pak, terima kasih wawasan yang luar biasa telah diberikan kepada kami Sobat Sehat dan warga masyarakat seluruhnya ya. Semoga ilmu yang diberikan ini bermanfaat. Seolah-olah PTM ini menjadi bahaya laten atau bahaya yang sewaktu-waktu bisa muncul ya kepada setiap manusia, sehingga perlu kita lakukan deteksi dini untuk kita bisa mencegahnya agar tidak menjadi hal yang fatal ya. Ya, masyarakat harus sadar atas kesehatan sendiri. Siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang akan mengopeni ya, atau yang peduli terhadap diri kita sendiri ya. Kemudian ini Pak, sebentar Bu ya. Monggo. Ini mungkin saya sedikit pesan ya, karena dulu waktu saya tugas belajar terakhir itu saya dapat pesan dari dosen pembimbing saya. Ya ini perlu tak sampaikan untuk kaum saya ya, kaum laki-laki. Jadi beliau itu pesan begini. Hati-hati untuk para laki-laki yang libidonya cenderung tinggi. Kenapa itu Pak? Ya, cenderung tinggi. Karena hal ini nanti akan sangat dibuktikan untuk diteliti karena akan kesulitan untuk cari respondennya. Ya. Bisa jadi libido yang tinggi itu karena kompensasi dari kadar gula di dalam tubuh yang cenderung tinggi. Ya. Harap untuk sering cek gula. Artinya libido yang tinggi tadi itu adalah sebagai bentuk kompensasi. Kompensasi apa? Kadar gula di dalam tubuh itu memang dia cenderung tinggi. Perlu diketahui nutrisi sel itu satu-satunya gula. Ya. Berarti malah meningkatkan Pak, tidak membuat. Kalau sudah terdiagnosa bisa seperti itu. Gitu. Awalnya makanya deteksi dini itu perlu kan di situ. Terus waspada itu. Ya karena ini dari pengalaman klinik ya, ini bukan dari karena diteliti akan sulit cari respondennya. Kebanyakan kasusnya jadi begitu, dan yang berbahaya itu kan begini ya. Laki-laki itu kan paling senang dipuja. Dipuji. Kata wah, kuat. Ya toh, gagah perkosa kan kayak gitu toh. Nah itu yang kalau sampai nanti didiagnosa misalkan dia di DM awalnya, misalkan dia itu ibaratnya kalau orang Jawa bilang seperti Warkudara nganggo kuku pancanoko, terus jadi terus wayang ilang gapite, pukulan psikisnya pasti tinggi. Ya, itu hanya ya itu tadi kalau kita cari jurnal tidak ketemu, itu dari pengalaman klinik. Karena apa? Cari responnya pasti susah. Dan kalau saya secara pribadi mengamati, tidak perlu saya katakan, memang benar. Ya, jadi hati-hati ya. Yang libidonya cenderung tinggi, ya mungkin kalau bapaknya sekarang dengar ya tidak apa-apa, tapi kalau misalkan ibunya yang merasakan, monggo, karena itu efeknya akan besar. Ya, karena akan besar Bu. Ya karena apa? Ya karena terkait hubungan suami istri ya. Kalau kadang-kadang kita bilang non sewu, kalau saya tanyakan jenengan, utama mana, pasangan apa anak? Nah, bisa jawab enggak? Enggak bisa jawab. Nah, bingung tetepan. Enggak bisa jawab. Ya, tak kasih pilihan. Kalau katanya, milih anak. Anak itu butuh perhatian kita yang berkualitas. Tapi kalau hanya milih anak, soal pasangan Anda tidak diperhatikan, kalau sampai ada trouble, perhatian yang diberikan ke anak tentu kualitasnya akan berkurang. Betul. Tapi kalau hubungan jenengan dengan pasangan baik-baik saja, ya toh, tentunya perhatian ke anak juga akan lebih berkualitas. Ya, jadi jangan kadang-kadang ada yang salah, yang penting anak. Jangan salah. Ya, jangan. Jadi perhatikan itu. Ya, karena itu nanti sangat akan berpengaruh. Seperti itu. Itu ya untuk kaum saya hati-hati ya. Jadi itu tadi kaum laki-laki. Ya. Berarti sebelum jatuh impoten itu justru naik dulu ya Pak tandanya ya malah ya. Iya, itu kan sudah terdiagnosis terus akhirnya nanti kemampuannya turun. Ketika cenderung tinggi ya itu tadi. Malah untuk gula itu sebagai nutrisi dari sel.
Ya seperti sel otak itu nutrisi satunya Gula juga, sama kan. Ketika dia wah nutrisinya berlebihan, wah yos koyo gak aku dorong aku kunci kuku pancanoko. Tapi kan itu tadi kan kembali seperti semula kan jarumnya itu loh. Nah, kalau dia sudah menuju ke atas ya perhatikan. Mungkin perlu dimodifikasi ya supaya tidak jatuh ke kondisi itu. Itu yang penting ya. Mencegah. Ya, karena itu bisa kita lakukan. Udah mengobati gitu ya, Pak ya. Kalau sudah kena diobati ya bisa, tapi kan tetap itu tadi tidak maksimal. Baik Bapak, sebelum kita akhiri pada bincang kita hari ini, sekali lagi monggo untuk mungkin sekali lagi memberikan closing statement untuk masyarakat secara keseluruhan. Jangan dari jenengan sendiri, jangan kaum saya sendiri, ayo untuk yang keseluruhan ya. Ya kalau untuk masyarakat semua ya, mari kita sekarang lebih peduli dengan kesehatan diri kita sendiri, ya karena berperian PHBS sih Pak ya. Ya, berlaku germas, ya karena kan itu germas dengan cerdiknya, ya kita lebih peduli dengan kondisi kesehatan kita sendiri, ya lakukan deteksi dini sebelum PTM terjadi. Nah, kita berharap bahwa kita punya kesehatan yang berkualitas, tetap produktif, terhindar dari penyakit tidak menular. Ya, deteksi dini bisa dilakukan di mana saja. Kalau memang mau mudah, yang punya HP coba masuk aja di screening BPJS. Nanti kalau ya itu nanti kalau misalkan ada item-item yang belum bisa terisi, bisa datang ke Posyandu. Yang sudah ILP kan? Ya, sekarang jadi ILP. Di situ tensi bisa terukur, ya. BB, TB nanti bisa muncul indeks massa tubuh, ya. Terus kalau misalkan lab sederhana ada ya monggo di situ, ya. Kita tak tambah lagi ya. Kemarin kita waktu penjaringan, ya ternyata hasilnya itu mengejutkan. Penjaringan SMP itu. Nah, itu ternyata yang BB normal itu angkanya hanya sekitar 22% kan dari total yang kemarin itu. Yang kurang itu hampir 30-an%. Selebihnya itu obesitas. Ya, OB1, 2, 3. Lah kalau itu tidak kita maintain dari sekarang terus nanti akhirnya jadi gimana? Itu loh, itu nanti obesitas juga akan menimbulkan resiko PTM. Harus dirubah, kalau enggak nanti terus Indonesia Emas 2045 gimana jadinya, kontribusi kita gimana kalau kita jadi generasi yang banyak keluhan. Berarti tugas kita masih lebih ekstra ya Pak ya untuk ini warga ini untuk mengembalikan untuk kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan ini. Kita perlu kerja ekstra Pak. Di LP nanti kita maksimalkan Pak, insya Allah ya. Sekarang kegiatan di Puskesmas itu kan ya banyak ya, tapi tidak apa-apa lah kalau misalkan dikatakan kesel, lelah, ya lelah. Tapi kalau respon dari masyarakat itu bagus, lelah kita itu terbayarkan, terganti. Iya, yang penting masyarakat paham, mau mengikuti kita, kita puas. Posyandu PTM itu kan, makanya tadi saya pesan kayak gitu, karena yang datang biasanya ya mak-mak sekalian. Tapi yang bapak-bapak pada kemana? Nggak ada. Nanti kalau misalkan jatuh kondisi sakit lah. Itu loh. Nah, banyak terjadi seperti itu ya. Untuk mengubah pola pikir dari masyarakat yang butuh waktu. Tapi ya kita tidak usah putus asa. Ya semoga saja nanti dari waktu ke waktu ke depannya masyarakat bisa lebih paham, lebih peduli dengan kesehatannya. Insya Allah, amin, amin. Demikian Sobat Sehat, bincang tentang kesehatan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya akhiri, untuk mengetahui tentang informasi kesehatan lainnya, silahkan ikuti channel dari Dinkes Blora Official, silahkan di like, subscribe, dan komennya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.